Om Swastiastu. Kami dari kelompok Bangku Selatan akan menampilkan mini vlog yang berjudul atau bertemakan hutan mangrove. Sebelum kami melanjutkan video mini vlog dari kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ida Bagus Karyata Sudana, nomor absen 17. Nama saya Ida Bagus Ketika Prabowo, absen 16. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Lagi Sandra Pratiwi, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Niputri Nulistia, absen 32. Perkenalkan, nama saya Niputri Aji Citra Lestari, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Nikada Sumardani, nomor absen 20. Baik, simak video dari kami. Check it out. Di sini saya akan memperkenalkan hutan mangrove. Hutan mangrove Bali, juga dikenal sebagai teman hutan raya atau Tahura Murahu, adalah permata alam tersembunyi di tengah hiruk pikuk kota Denpasar. Terletak di Songkao, Jalan Bypass Ngurah Rai. Hutan ini menawarkan pengalaman unik dengan keindahan alam dan manfaat ekologi. Dengan luas 1.373 hektar, hutan bakau Bali memiliki jalur trekking sepanjang 2 km yang terbuat dari kayu, sehingga memungkinkan pengunjung menjelajahi rimba mangrove tanpa menginjak lumpur. Yang ada di hutan mangrove, yang pertama ada tumbuhan bakau putih. Tumbuhan bakau putih adalah jenis mangrove yang dapat hidup di daerah payau dengan tingkatan salinitas garam yang tinggi. Tanaman ini dapat bertahan hidup di lingkungan dengan minim cahaya dan suhu. Yang kedua ada krokot. Krokot adalah tumbuhan tahunan yang termasuk familia Portules. Ia dapat mencapai ketinggian 50 cm sekitar 40 varietas. Tumbuhan ini dibudidayakan, batangnya berwarna merah dan bentuknya gemuk dan tebal. Yang ketiga ada tanaman oro-oro. Tanaman oro-oro seringkali dibuang oleh para petani karena dianggap sebagai tanaman pengganggu atau gulma. Padahal pada tanaman oro-oro mempunyai bintil-bintil yang di dalamnya terdapat bakteri endofili. Yang keempat ada basal siak. Basal siak merupakan tumbuh-tumbuhan yang ada di dekat pantai atau di hutan mangrove. Tumbuhan ini memiliki karakteristik seperti akar-akarnya yang atau batang-batangnya yang melebar. Yang kedua ada turis atau Sesbania grandiflora, merupakan pohon-pohon kecil yang ada di area pantai atau di hutan mangrove. Suku dari turi adalah Fabas, dan tumbuhan ini sudah tersebar di Asia Tenggara hingga seluruh dunia sebagai hutan tropis. Lalu laut adalah sebutan untuk waru Ibisius teleaceus yang tumbuh di pantai dan merupakan anggota-anggota dari kapasan. Pohon waru ini juga dikenal sebagai dadap laut di Pontianak. Fauna yang ada di hutan mangrove. 1. Yaitu kelomang mangrove. Kelomang mangrove mudah dikenali dengan kakinya yang bergaris-garis biru. Yang kedua ada ikan glodok. Ikan glodok disebut juga ikan muskiper. Dia adalah ikan lumpur yang lucu. Ikan ini bisa berjalan dan berlompatan di antara akar-akar mangrove. Ikan ini merupakan keluarga dari ikan Golbidae. Seperti pada video di layar, 1 tahun yang lalu di hutan mangrove terdapat limbah domestik dan industri yang mencemari perairan sekitar mangrove. Pencemaran tersebut dilakukan oleh pengunjung yang membuang sampah sembarangan, terutama plastik ke sungai. Kerusakan pada mangrove dapat berdampak pada yang pertama, kualitas air menurun, yang kedua, polutan dan limpasan nutrisi masuk ke laut, yang ketiga, kerusakan ekosistem sensitif laut seperti padang lamun dan terumbu karang, yang keempat, industri air laut ke darat sehingga air sumur warga menjadi payau. Ada beberapa kontribusi dari hutan mangrove. Yang pertama ada penjaga pantai. Hutan mangrove itu seperti benteng alami yang melindungi dari abrasia atau pengikisan. Akar-akarnya yang kuat menahan gelombang besar sehingga pantai kita tetap aman. Yang kedua, ada rumah untuk hewan. Banyak sekali hewan laut yang menjadikan hutan mangrove sebagai tempat tinggalnya. Mulai dari ikan-ikan kecil, udang, kepiting, sampai burung-burung. Hutan mangrove seperti sebuah kota kecil bagi mereka. Yang ketiga, ada penyaring air. Hutan mangrove
itu hebat dalam menyaring air laut yang kotor. Akar-akarnya menyerap zat-zat berbahaya sehingga air laut di sekitar hutan mangrove menjadi lebih bersih. Yang keempat ada penyerap karbon. Sama seperti pohon lainnya, mangrove juga menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Jadi, mangrove membantu menjaga udara kita tetap bersih. Yang kelima ada tempat wisata alam. Hutan mangrove yang indah bisa dijadikan tempat wisata yang menarik. Kita bisa belajar tentang alam sambil menikmati keindahannya. Yang keenam ada sumber ekonomi. Hutan mangrove juga bisa menjadi sumber mata pencaharian di masyarakat sekitar, misalnya dengan mengembangkan wisata mangrove atau budidaya perikanan. Sekian mini vlog dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih juga sudah menonton sampai akhir dari mini vlog kami. Sekian dari kami tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.